I'tikaf. I'tikaf adalah merupakan satu amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Secara bahasa, i'tikaf bermakna berdiam diri di masjid bagi laki-laki. I'tikaf dimaknai berdiam diri di dalam rumah bagi perempuan. Maka berdiam diri di sana bermaksud kita putuskan interaksi dengan duniawi selama kita melakukan i'tikaf. Tidak boleh ada orang menghubungi saya dan saya pun tidak akan menghubungi orang di malam i'tikaf. Putus. Semua interaksi duniawi kita hentikan supaya kita dapat rasa untuk berasik maksud berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriktikaf dianjurkan untuk tidak bawa handphone, karena akan merupakan sebuah kegagalan dalam iktikafnya ketika dia sudah masuk ke masjid atau ketika dia sudah memulai iktikafnya di rumah. Bagi ibu-ibu, dengan niat yang diucapkan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala saja, tidak ada redaksi fil masjidnya karena beliau melakukannya di rumah, maka tidak ada lagi handphone masuk, Pak. Kalau masuk telepon berdering, maka kemudian dia melakukan interaksi komunikasi duniawi, maka itu salah satu yang merusak pahala i'tikafnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama kita muliakan Pak Imam dan pengurus Masjid Al-Uswah yang telah bersusah payah memfasilitasi untuk pelaksanaan kita punya ibadah. Kita berdoakan mudah-mudahan apa yang telah beliau lakukan diganjar pahala oleh Allah SWT, dan insyaallah itulah yang akan menjadi salah satu tiket untuk memasukkan beliau ke surganya Allah SWT. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan yang penuh maghfirah, yang setiap dosa-dosa kita pasti akan diampunkan Allah. Setiap amal-amal kita pahalanya dilipat gandakan Allah, dan setiap doa-doa kita pasti dijabah oleh Allah. Bulan di mana perbuatan yang kita anggap kecil seperti tidur dihitung ibadah, perbuatan yang kita anggap ringan seperti tersenyum itu pun dianggap tasbih pada Allah Ta'ala. Bulan di mana Nabi pernah mengatakan, andai kata saja 1 tahun itu bisa dijadikan Ramadan, itu sangat beliau dambakan. Bulan di mana kita semua berharap begitu berakhirnya ini nanti, semua kita mendambakan untuk masih bisa bertemu di tahun hadapan. Inilah bulan yang penuh kerinduan, bulan yang kalau kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita jangan cepat-cepat berpisah dengannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, seketika kita berada hampir di penghujung bulan ini, maka penting untuk kita bersama lakukan, yaitu bersungguh-sungguh supaya kesan terakhir kita bersama bulan ini semakin memberikan kesan yang indah. Ibu bapak yang berbahagia, kalau kita melihat kepada baginda Rasul, kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking tidak kepinginnya beliau berpisah dengan Ramadan, saking berharapnya beliau agar Ramadan ini kalaupun harus berpisah tapi berpisahnya indah, maka di penghujung Ramadan Nabi semakin meningkatkan ibadah.
Apa yang beliau lakukan di penghujung Ramadan? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, seperti mana yang kita dapatkan informasi daripada istri beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau melakukan syadda mi'zarah. Yang kedua, wa aiqaza ahlah. Yang ketiga, wa ahya lailah. Syadda mi'zarah itu dimaknai mengencangkan pakaian bawah. Tapi ini merupakan makna kinayah, makna kiasan. Bukan sekedar mengikat sarung secara fisik, tapi itu lebih diarahkan kepada tidak tidur bersama istri. Maka satu catatan penting yang perlu kita lakukan bagi orang-orang yang meminjam bahasa Pak moderator tadi, orang-orang pemburu Lailatul Qadar, maka yang pertama dilakukannya ketika memasuki 10 malam terakhir, yang disebut Nabi dengan istilah asril awakhir, beliau sudah menyatakan pamit dengan istrinya. Beliau seakan-akan mengatakan, wahai istriku tercinta, mulai malam ini sampai malam terakhir Ramadan kita tidak lagi bersama. Izinkan saya untuk berasyik ma'syuk, bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kau pun kuizinkan untuk berasyik ma'syuk, bermesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 malam. Karena memang amalan asril awakhir itu konsentrasinya di waktu malam, maka 10 malam itu semua kita pecinta baginda Rasul, semua kita pecinta barokah Ramadan, semua kita pecinta keberkahan Ramadan, maka putuskan untuk kita tidak tidur bersama istri. Syadda mi'zarah. Yang kedua, wa aiqaza ahlah, dan beliau juga sampaikan kepada istri-istrinya untuk lakukan perkara yang sama. Kalau sang suami melakukan mesra dalam tanda petik, berasyik ma'syuk dengan Allah Subhanahu wa taala di masjid, maka istri-istrinya bermesra, berasyik ma'syuk dengan Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah mereka. Maka 2 tempat inilah, antara masjid dan rumah, ketika dihidupkan amal-amal Lailatul Qadar, maka inilah yang akan menjadi cahaya, dipandang oleh penduduk langit bercahaya, seperti mana kita memandang langit bercahaya. Hari ini kita memandang bintang ke bintang bercahaya di waktu malam, maka penduduk langit pun memandang ke bumi penuh dengan cahaya, yaitu masjid-masjid dan rumah-rumah yang orang penghuninya sedang melakukan munajat, muqarrab, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqaza ahlah, beliau membangunkan istri-istrinya. Yang ketiga, wa ahya lailah, mereka menghidupkan malam-malamnya. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi beserta istri di 10 malam terakhir dalam rangka untuk menghidupkan malam-malamnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr al-akhir ya'takifa fil masjid hatta tawaffahu Allah. Tsumma atakafa azwajahu min ba'dih. Yang beliau lakukan Bapak Ibu adalah Nabi beriktikaf di masjid sampai wafatnya, dan kemudian istri-istrinya pun melakukan perkara yang sama di rumah-rumahnya. Ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa kata Aisyah, Nabi itu melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan. Kalaulah kalaulah perintah untuk beriktikaf itu dimulai sejak turunnya surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar turun di tahun ke-2 Hijrah dan Nabi wafat di tahun ke-10 Hijrah. Maka bermakna ada 9 atau 8 tahun dalam setiap tahunnya Nabi melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Itu menunjukkan, Bapak dan Ibu, bahwa tujuan yang diharapkan dari melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir, yaitu membersamai Lailatul Qadar, itu pun turunnya tiap tahun. Setiap tahun, Pak.
Tinggal persoalannya, kepada siapakah Lailatul Qadar itu Allah takdirkan untuk dapat dibersamai, itu bergantung daripada usaha dan ikhtiar individu kita masing-masing. Bapak dan Ibu berbahagia, iktikaf. Iktikaf adalah merupakan satu amalan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Secara bahasa, iktikaf bermakna berdiam diri di masjid bagi laki-laki. Iktikaf dimaknai berdiam diri di dalam rumah bagi perempuan. Maka berdiam diri di sana bermaksud kita putuskan interaksi dengan duniawi selama kita melakukan iktikaf. Tidak boleh ada orang menghubungi saya, dan saya pun tidak akan menghubungi orang di malam iktikaf. Putus. Semua interaksi duniawi kita hentikan supaya kita dapat rasa untuk berasik maksud berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriktikaf dianjurkan untuk tidak bawa handphone, karena akan merupakan sebuah kegagalan dalam iktikafnya ketika dia sudah masuk ke masjid atau ketika dia sudah memulai iktikafnya di rumah. Bagi ibu-ibu, dengan niat yang diucapkan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bagi ibu-ibu, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala saja, tidak ada redaksi fil masjidnya karena beliau melakukannya di rumah, maka tidak ada lagi handphone masuk, Pak. Kalau masuk telepon berdering, maka kemudian dia melakukan interaksi komunikasi duniawi, maka itu salah satu yang merusak pahala iktikafnya. Stop, Pak. Oh, saya pakai handphone ini, Pak, untuk baca Quran. Ini kadang-kadang alibi yang kita kemukakan. Bapak Ibu, handphone memang alat teknologi yang multitasking, yang multifungsi. Semua ada di sana. Quran ada. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, walaupun di dalam itu ada Quran, ada aplikasi Quran, dan Bapak Ibu sering membaca Al-Quran, tapi itu tidak otomatis menutup semua aplikasi lain untuk masuk. Bisa masuk notifikasi daripada Instagram, bisa masuk notifikasi Facebook, bisa masuk telepon, bisa masuk segala macam. Maka kita Bapak Ibu asik bermasuk dengan Al-Quran, tiba-tiba telepon masuk, rusak pahala iktikaf. Putuskan, Pak. Baca Quran itu bagusnya dengan mushaf. Jangan kita katakan, Bapak ini nggak canggih, Bapak ini tidak worth it dengan teknologi. Bukan, Bapak Ibu. Kalau kita baca Quran dengan mushaf, maka kita mendapat 3 komponen pahala dalam satu aktivitas yang kita lakukan. Kita dapat pahala baca Quran, kita dapat pahala pandang Al-Quran, kita dapat pahala megang Al-Quran. Karena yang kita pegang itu Al-Quran, itu ada komponen pahala. Yang kita pandang itu Al-Quran, itu ada komponen pahala. Berbeda dengan handphone yang kita pegang. Itulah yang dimaksudkan Bapak Ibu dengan kecerdasan dalam beramal, berhitung dalam beramal. Amalannya sama, baca Quran, yang satu dapat 3 komponen pahala, yang satu dapat 1. Apakah kita masih bertahan dengan mendapatkan pahala yang 1? Oh Pak, beramal tidak boleh menghitung pahala, Pak. Siapa bilang? Baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, di hadis yang berikutnya, siapa yang bertahajud qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan. Ihtisab itu terambil dari kata hisab. Hisab itu menghitung, Pak, mengkalkulasi. Kalau saya baca Quran pakai handphone 1 pahalanya, tapi kalau saya baca Quran pakai mushaf 3 pahalanya. Ini kalkulasi namanya, Pak. Dan kita masih cerdas dalam menghitungnya. Kecerdasan manusia bukan karena titelnya tinggi, bukan stratifikasi sekolahnya tinggi, tapi kecerdasan manusia, kata Nabi, man amila lima ba'dal maut, yang dia mempersiapkan amal untuk persiapan kematiannya. Itu orang cerdas, Pak. Al-Qayyis, kata Nabi, Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang menekan hawa nafsunya
menekan kesombongannya dengan merasa kalau pakai handphone mungkin sekali lagi Pak, mungkin agak lebih canggih rasanya. Kalau pakai mushaf mungkin agak ortodok kesannya, dia pilih pakai handphone, padahal efeknya dia hanya dapat satu pahala. Itu namanya Pak wahtisaban, perhitungan, mendana nafsahu. Dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ma'dal maut, karena dia melakukan satu amalan untuk memperbanyak amalnya, pahalanya untuk hidup pada setelah kematian. Bapak Ibu, itikaf. Niat itikaf tidak ada interaksi apa-apa, full konsentrasi untuk ibadah. Apa yang kita lakukan, Pak? Masuk masjid baca itikaf, niat itikaf. Masuk masjid salat tahiyatul masjid. Kalau boleh salat tahiyatul wudu. Masuk masjid capekkan diri dengan salat sunat. Capekkan, tanda petik Pak. Capekkan diri dengan salat. Sudah berapa lama Pak kita capek dengan urusan dunia? Kita tahan kerja berjam-jam. Kenapa kita tidak pernah tahan salat 2 jam Pak non-stop? Coba rasakan Pak, salat, nikmati salat itu. Setelah sholat tambah lagi salam, tambah lagi salam, tambah lagi. Dan itu namanya kenikmatan Pak dalam sholat. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika dia sholat, istrinya sampai risau, ya Rasulullah, kenapa kau sholat begitu panjangnya? Kenapa kau sholat begitu lamanya? Bukankah kau termasuk orang-orang yang jamin surga? Bapak Ibu, apa kata Nabi? Salahkah aku termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Ibu Bapak, memulai itikaf capekkan dengan sholat. Sholat taubat 2 rakaat tambah. Selesai taubat hajat 2 rakaat salam tambah. Selesai Pak, aktivitas sholat ganti. Aktivitas baca Quran. Al-Muluk, As-Sajadah pasti amalan rutin tiap malam. Yasin, siapa yang baca Yasin di malam hari sebelum tidur, maka kalau dia mati dihitung mati syahid. Yasin dibaca. Selesai Yasin, baca Rahman, baca Al-Waqiah. Kata Nabi, siapa yang ingin dijauhkan daripada kepapaan, maka perbanyak baca surah Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah Pak. Capek dengan baca Quran Pak, ganti dengan apa? Zikir, tasbih, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Capekkan Pak dengan tasbihat. Setelah itu, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Capekkan dengan salawat Pak. Setelah itu capekkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tasbihat bentuk cinta kita kepada Allah, sholawat bentuk cinta kita kepada Rasul, istighfar bentuk cinta kita kepada diri sendiri. Dan sebaik-baik istighfar Pak di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu sepertiga malam, perbanyaklah istighfar kata Allah. Bapak Ibu, sholat dah kita capekkan, baca Quran dah kita penatkan, zikir, tasbih, istighfar dah kita lakukan, maka saatnya kita beristirahat Pak. Bolehkah itikaf istirahat? Boleh. Kita bukan malaikat yang bisa tidur, yang bisa tak tidur semalaman. Kita punya aktivitas di siang hari, kerja, belajar, dan segala macamnya. Maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan aktivitas di siang hari kalau di malam itu kita full tidak tidur? Banyak orang yang berat untuk itikaf Pak, karena pemahamannya kalau itikaf nanti terganggu aktivitas siang saya. Siapa bilang? Ya kan nggak bisa tidur Pak. Siapa bilang? Silakan, bukan tidur Pak judulnya, istirahat. Istirahat dari sholat, istirahat dari baca Quran, istirahat dari istighfar dan zikir yang sudah kita lakukan. Maka kita beristirahat sembari menanti waktu untuk kita tahajud di tengah malamnya, karena memang prasyarat tahajud itu harus sebaiknya dilakukan dengan tidur. Maka tidur kita itu niatnya untuk istirahat sebagai awalan pembuka sebelum tahajud. Tidur Pak, tidurnya tadi malam Pak, setelah capek dengan istighfar, capek dengan sholat. Sekarang jangan tidur lagi Pak, ini ceramah ini Pak. Sekarang diperpanjang tidurnya, asyik tidur terus kita berarti Pak. Sorry Pak, silakan. Tidur boleh, istirahat Pak judulnya. Cuma yang perlu dicatat Bapak Ibu, karena kita istirahatnya di masjid, ada adab-adab masjid yang mesti kita perhatikan. Apa adab masjid itu Pak? Pertama, kalau kita mau tidur duduk silakan. Ada Pak orang yang bisa tidur masjid, dapat tidur duduk, silakan.
Kalau kita tidurnya, istirahatnya sambil baring, pastikan pakai alas, Pak. Harus pakai alas. Ini bukan rumah kita, Pak. Ini rumah Allah. Hargai sang pemilik rumah. Jangan pula kita tidur, keringat kita menempel di karpet. Jangan kita tidur, ences kita menempel di karpet. Besok pagi kasihan, Pak, menderita orang sholat subuh, Pak. Begitu dia sujud, tercium aroma apa ini kita, Masya Allah. Maka akhirnya berkata-kata, inilah orang-orang itikaf malam tadi tak beres. Timbul fitnah, timbul dosa. Bukan karena dia, gara-gara kita, Pak. Kenapa? Kita tak pakai adab. Pak, dilarang tidur di masjid, Pak, kecuali pakai adab. Kadang-kadang kalimat ini, Pak, dipotong. Dilarang tidur di masjid. Ada pula pengurus, Pak, buat pengumuman. Dilarang tidur di masjid, itu keliru, Pak. Tak betul itu. Bapak pengurus dapat tak surat edaran Menteri Agama yang terbaru ini, Pak? Surat edaran mengatakan bahwasanya masjid-masjid di 10 malam terakhir mesti buka. Masjid siap menerima pemudik. Masjid siap menerima musafir yang kebetulan transit di masjid. Ini baru bijak, Pak, Menteri Agamanya, Pak. Silakan cek di kantor KUA, Pak. Ada surat edaran Menteri Agama. Suruh buka. Dan memang sejatinya masjid tidak boleh tutup, Pak. Masjid ini rumahnya orang yang ingin beribadah. Masjid ini, Pak, tempat orang-orang yang mengalami sakit, tanda petik, Pak, sakit keimanannya. Dia ingin mengobati keimanannya, dia ingin merenovasi imannya, dia ingin mereparasi imannya. Di mana tempatnya? Di masjid, Pak. Kalau orang ingin merenovasi jasmaninya, itu ke rumah sakit. Mereparasi jasmaninya, pergi ke rumah sakit, Pak, ke UGD. Dan ketahuilah, rumah sakit, UGD tidak pernah tutup, buka 24 jam. Itu untuk renovasi, reparasi jasmani. Persoalannya, bagaimana tempat renovasi, reparasi iman kita, Pak? Kenapa ditutup? Kadang-kadang pengurus mengatakan, Pak, kalau nggak ditutup, Pak, nanti orang sembarangan, Pak. Sembarangan apa? Ada CCTV loh, Pak. Oh, Pak, kalau WC tadi tutup, orang sembarangan buang hajat, Pak. Itu PR dan amal pengurus masjid. Biarkan, Pak. Walaupun memang perlu ada kesadaran, orang yang menggunakan WC masjid sebaiknya disiram. Perlu ada kesadaran. Tapi jika ternyata ada oknum yang tidak melakukannya, maka itu jadikanlah ladang amal kita, Pak. Siram saja, bismillah. Sebanyak dan seberat apa kotoran yang ada di situ, itulah yang akan dilipat gandakan Allah untuk menjadi pemberat timbangan amal Bapak masuk ke surganya Allah SWT. Bapak Ibu, silakan istirahat, tapi pakai adab, pakai alas, sembari menanti tahajud, Pak. Dan kemudian pakai adab, apalagi, Pak, jangan kaki menyelonjor ke kiblat. Kita sering perhatikan, Pak, ketika orang beritikaf di masjid, beristirahat di masjid, setelah capek tadi dengan sholat, capek dengan zikir, capek dengan baca Quran, dan dia ingin berehat sebentar sebelum tahajud, dia tertidur, kadang-kadang kakinya sembarangan, Pak, ke kiblat. Hindarkan, Pak, posisi kaki ke kiblat ketika tidur. Kiblat ini ada Ka'bah, kita muliakan Ka'bah, Pak, Masya Allah. Jangan arahkan kaki kita ke Ka'bah. Silakan ke barat, ke utara boleh, selatan boleh, timur boleh, silakan. Tapi hindarkan kaki menyelonjor ke arah kiblat. Pastikan ketika istirahat di masjid, tidur di masjid, tidak tidur telungkup. Karena posisi yang dilarang Nabi tidur bagi laki-laki telungkup. Sebaik-baik tidur bagi laki-laki miring kanan, kalaupun tak dapat telentang. Berbalik dengan perempuan, perempuan sebaik-baik tidur kata Nabi miring sebelah kanan, kalaupun tidak dapat telungkup. Dan tidur yang kurang dikehendaki agama telentang bagi perempuan, Pak. Berbalik ini, kita dilarang telungkup, Pak. Tapi terkadang, ya, kita masih sering perhatikan, Masya Allah. Dan mudah-mudahan di sini tidak. Sahabat-sahabat kita yang berniat itikaf kurang memperhatikan adab pada masjid. Saatnya sekarang, Pak, untuk kita kedepankan adab masjid. Bapak Ibu, kemudian setelah kita istirahat, niatkan kita bangun di waktu malam. Jam 3, setengah 3 kita bangun persiapan, maka lakukan tahajud. Berapa rakaat tahajud? Semampunya, Pak. Mengacu kepada Nabi, tahajud Nabi 8 rakaat. Perlukah ditutup dengan witir? Bergantung, Pak. Bergantung keyakinan.
Kalau kita melihat beberapa hadis Nabi mengatakan setiap Nabi bangun tahajud malam ditutup oleh witir 3 rakaat, kata Aisyah, silakan lakukan. Pak, tapi ini berbenturan Pak dengan hadis Nabi yang mengatakan tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Ulama mengatakan itulah fungsi tidur tadi Pak. Tidur istirahat yang kita lakukan sebelumnya itu menjadi pemisah antara witir setelah tarawih dengan witir setelah tahajud. Pak, saya kekeh Pak, tak mau witir tahajud lagi karena sudah witir ketika tarawih. Monggo silakan. Semua bergantung keyakinan. Sama-sama bagus. Yang tak bagus mana Pak? Yang tak tahajud Pak. Selesai. Bapak Ibu berbahagia, berakhir tahajud, maka kita pun mendekati makan sahur. Begitu kita makan sahur, maka kalau kita harus pulang ke rumah karena masjidnya mungkin tak menyiapkan makan sahur berjamaah, maka keluarnya kita dari masjid menjadi berakhirnya lah i'tikaf kita. Jadi i'tikaf itu diawali masuk masjid dengan niat, kemudian diakhiri keluar masjid untuk keperluan sesuatu. Syukur-syukur mungkin Pak masjid kita menyediakan makan sahur berjamaah seperti yang dibuat di Al-Uswah, alhamdulillah. Bermakna kita masih punya kesempatan untuk memperpanjang i'tikaf kita sampai waktu isyraq tiba. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan Pak, para donatur yang menyumbangkan, mengeluarkan hartanya untuk memfasilitasi i'tikaf kita ini Pak, pahalanya dilipat gandakan, rezekinya makin barokah berlimpah ruah, dan insyaallah itulah semua yang akan membuat keluarganya sehat walafiat, dan insyaallah semua kita masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak mendengar suara amin Pak. Apakah tidur semua ini Pak? Ya. Saya khawatir tidur semua nih Pak. Ya. Tak ada suara amin yang saya dengar, atau suaranya nggak jelas Pak ya? Mudah-mudahan yang berdonatur pahalanya dilipat gandakan, semua masuk ke surganya Allah Ta'ala. Terpaksa namanya ini. Bapak Ibu berbahagia, dirahmati Allah SWT. Itu i'tikaf. Nah, apa yang membatalkan i'tikaf Pak? Berhubungan suami istri. Apa yang membatalkan mengakhiri i'tikaf Pak? Keluar masjid untuk keperluan yang di luar keperluan. Buang air itu tak batal Pak. Tapi kalau keluar masjid ada telepon masuk, why sebentar why kita ngopi, ada bisnis ini Pak, Masya Allah. Akhirnya dia tinggalkan masjidnya, dia pergi ngopi, itu batal Pak i'tikafnya, berakhir i'tikafnya. Kalaupun dia mau masuk lagi, memulai kembali i'tikafnya, awali dari awal, niat i'tikaf lagi, sholat tahiyatul masjid lagi, dan seterusnya. Itu dia Pak. Maka i'tikaf itu Pak ibarat kita mengkarantina diri kita, fokuskan hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana dengan i'tikafnya Ibu? Ya, halnya sama, tinggal lokasi berbeda. Tapi Pak, kami ibu-ibu banyak Pak yang i'tikaf di masjid, silakan. Ya, tapi afdalnya i'tikaf ibu di rumah. Pak, kami harus ke masjid juga Pak, karena membersamai suami, silakan. Tapi pastikan tempatnya tertutup dengan rapat. Karena perempuan ini Pak, dalam bahasa agama disebut dengan nama masturoh Pak. Masturoh itu maknanya tertutup Pak. Perempuan itu memang semua serba tertutup. Sebenarnya Pak ceramah ini pun Pak bagus tertutup nih Pak, bagus ya gitu Pak. Begitu dia. Jadi si ibu-ibu tidak mandang saya tak mandang ibu-ibu gitu loh Pak. Ini sebagusnya kalau bisa dikondisikan tertutup Pak. Yang perlu didengar suara saya, yang perlu didengar materi ceramahnya, bukan mandang wajahnya Pak. Khawatir Pak, khawatir nanti kucu-kucu hotahe Pak. Khawatir aja Pak. Kata ibu-ibu, alah ustaz tuh sok-sokan macam yenar tadi ya. Ibu-ibu tak kucu-kucu hotahe, saya yang kucu-kucu hotahe Pak, Masya Allah. Ibu Bapak bahagia, silakan mau i'tikaf di masjid tapi tertutup Pak. Pastikan tertutup. Lakukan ibadah yang sama. Capekkan dengan sholat, capekkan dengan zikir, capekkan dengan baca Quran, istirahat, bangun tahajud sampai menjalankan sahur. Dah. Itu pembahasan i'tikaf. Kemudian Bapak Ibu berbahagia dalam hati Allah SWT. Ya, ada apa sih di 10 malam terakhir sehingga Nabi begitu amat
mencapekkan diri dengan ibadah? Tidak. Jawabnya adalah karena memang Pak, segala sesuatu itu baiknya, berkahnya di akhir. Maka sering kita katakan Pak, sebaik-baik kehidupan ini di akhir. Disebut dengan nama husnul khotimah. Ada satu doa Nabi Pak, di antara banyak doanya yang mengatakan, Allahumma ja'al khairu ayyami yawma alqaq wa khairu umuri khawatimuhu wa khairu amali awakhiruhu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hariku ketika aku bertemu dengan Engkau di surganya Allah. Sebaik-baik umurku di penutup umurku, dan sebaik-baik amalku adalah di akhirnya. Itu Pak. Makanya apapun perbuatan kita, lakukan sampai akhir, karena justru di akhir itulah keberkahannya Pak. Makan itu Pak, berkahnya di akhir loh Pak. Walaupun Bapak makan segunung, ya, saking laparnya Pak, tapi tetap berkahnya di akhir. Kalau Bapak Ibu tidak menghabiskan makanan itu sampai butir nasi terakhir, maka Bapak Ibu hanya dapat kenyang, tidak dapat barokah. Makanya orang-orang tua dulu kita betul Pak, mengatakan, nak makan nak sampai habis nak, nanti nasi itu nangis nak. Begitulah cerdasnya orang tua kita dulu, mengemas pesan-pesan agama dengan bahasa yang mudah ditangkap anaknya, sehingga anaknya tak mau tinggalkan makanan walaupun sebutir nasi. Betul tak Pak? Saya dulu begitu waktu kecil. Jangan tinggalkan itu, nangis nanti dia. Nanti kekurangan makanan kita. Dengar kata nangis, dihabiskan lah Pak, Masya Allah. Walaupun udah kenyang Pak, habiskan. Tapi coba perhatikan sekarang Pak, kita makan di undangan dengan enaknya Pak, menyisakan, Masya Allah. Kalau memang tak habis, ambil secukupnya. Ini ambil banyak-banyak, lepas itu semua tinggalkan Pak. Kehilangan barokah suatu majelis gara-gara banyak peserta majelis yang membuang makanannya Pak. Maka perlu juga panitia-panitia pernikahan buat umuman, wahai para tamu undangan, dimohonkan untuk tidak, wahai tamu undangan, demi untuk mendapatkan keberkahan walimatul urus kita ini, dimohon untuk tidak mubazir dalam makanan. Perlu itu Pak, pengumuman, sehingga orang ngambil makanan pas. Kenapa? Mubazir itu kawan syaitan. Kalau hampir semua tamu undangan menyia-nyiakan makanan, maka semua setan. Kalau semua setan, bagaimana Pak kita mendapat keberkahan? Kan gitu Pak, logika sederhananya begitu. Maka pastikan, wahai tamu undangan, tolong jangan membuang makanan, karena membuang makan mubazir, dan mubazir kawannya. Saya tidak mau majelis yang sudah saya buat dengan berjuta-juta rupiah ini menjadi majelis kumpulan para setan-setan. Ekstrim Pak, tidak, tapi ini nasihat supaya apa? Orang peduli untuk tidak mubazir dalam makanan. Sama kayak minum-minum Pak. Nanti Bapak dikasih aqua, sorry Pak, aqua itu merek, sorry Pak. Air mineral, dikasih air mineral, ya. Sisa itu Pak, yang di gelas-gelas itu bertanggung jawab kita menghabiskan itu Pak. Kalau kita dikasih air minum, habiskan sampai habis. Kalau nggak habis, bawa pulang Pak, habiskan. Jangan pernah kita berlaku mubazir. Intinya apa? Keberkahan itu ada di akhir. Ramadan berkahnya di akhir Pak. Nabi SAW kenapa bersungguh-sungguh di 10 malam untuk mendapatkan keberkahan akhir daripada Ramadan? Satu. Yang kedua, kenapa Nabi sungguh-sungguh beribadah 10 malam terakhir? Karena mendapatkan, ingin bertemu dengan Lailatul Qadar. Penyebutannya Pak, malam Qadar, bukan malam Lailatul Qadar. Itu double Pak, pleonasme namanya dalam istilah bahasa Indonesia, pemubaziran kata. Karena malam itu sudah maknanya Lailah, malam Qadar atau Lailatul Qadar saja. Ada apa dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar? Allah Ta'ala katakan, apabila orang beribadah di malam itu, maka dia akan mendapat pahala setara dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu Bapak Ibu ekuivalen dengan 83 tahun 4 bulan. Ada apa Pak di malam Qadar itu?
Allah berikan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berikan ampunan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan segudang kebaikan-kebaikan. Itu turunnya di malam Qadar. Sebelum Qadar akan banyak kemuliaan, akan banyak kebaikan, akan banyak keberkahan, tapi akumulasi daripada kesemuanya ada di malam Qadar, Pak. Jadi orang-orang yang dapat kemuliaan, keberkahan sebelum-sebelum itu, Pak, itu tidak akan ada bandingnya dengan satu orang yang mungkin sebelumnya tak dapat kemuliaan, tak dapat keberkahan, tapi malam itu dia mendapat malam Qadar, maka semua keberkahan itu diturunkan padanya. Akumulasi, Pak. Maka itu Nabi SAW sabdakan, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, jangan sia-siakan, jangan kau anggap remeh malam Qadar itu. Bahkan Nabi SAW katakan, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa orang yang terhalang daripada mendapatkan malam Qadar, terhalang, Pak. Boleh saja karena aktivitasnya, kesibukannya, mungkin niatnya enggak sungguh-sungguh, Pak. Alah, sama aja itu. Ya, apa kali Pak hebatnya Lailatul Qadar. Dia menganggap remeh Lailatul Qadar, maka Nabi katakan, siapa yang terhalang daripada Lailatul Qadar, maka sungguh dia sudah terhalang daripada kebaikan kehidupan ini. Allahu Akbar. Terhalang daripada kebaikan. Maka Nabi katakan, siapa yang terhalang daripada kebaikan kehidupan ini, maka sungguh dialah orang yang bernasib malang. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Orang yang bernasib malang. Rawahu Muslim, Pak. Masya Allah. Pak, kalau mungkin gara-gara kesibukan, Pak, kita tak bisa itikaf, malah kita bangga mengatakan, wah, awak kenapa tak nampak, wah, 10 malam terakhir? Aduh, inilah, wah, ini sibuk betul nih, harus ke Jakarta, setelah itu ke Surabaya, lepas itu ke Medan, wah, bisnis, wah. Bangga pula, Pak, dia menyatakan itu, maka istighfar, sesungguhnya Anda termasuk orang bernasib malang. Malang itu, Pak. Tidak ada nilai kebaikan apapun dunia ini, tak ada kehebatan apapun dengan pangkat, jabatan, kesibukan kita dibandingkan mendapatkan malam kemuliaan. 1000 bulan, Pak, pahalanya 83 tahun. Kita dapat pun pangkat jabatan tinggi, kita dapatkan pun harta berlimpah ruah di dunia ini. Sampai kapan, Pak, berakhirnya? Sampai mati. Tinggal juga. Jangan pernah berbangga, Pak, dengan pangkat jabatan. Kadang-kadang kita ini, Masya Allah, terlalu bangga dengan sibuknya kita, Pak. Lupa bahwa sibuknya kita sehingga menjauhkan kita daripada amal agama, itu justru sebenarnya adalah tangisan yang nyata. Tangisan nanti pada akhirat, Masya Allah. Bapak Ibu, Nabi menyibukkan diri dengan 10 malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagai pemuncak daripada bulan Ramadan. Bahasan terakhir, kapan turunnya Lailatul Qadar? Baginda Rasul SAW menyatakan kepada para sahabat-sahabatnya, taharru Lailatul Qadar. Kita garis bawahi, Pak, kalimat taharru. Taharru itu artinya carilah olehmu. Nabi suruh cari, Pak. Nabi suruh pentingkan, Pak. Pentingkan olehmu Lailatul Qadar itu kapan? Fi asril awakhir min Ramadan minal witri. Di 10 malam terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Kita garis bawahi, Pak, malam ganjil. Oh, Pak, malam ganjil, Pak. Berarti tadi malam itu nggak usah itikaf kita, Pak. Kan malam genap. Malam nih itikaf, besok off, kan genap. Pakai on off pula, Pak. Masya Allah. Enggak, Pak, tidak pakai on off. Nabi katakan 10 malam terakhir full. Adapun ganjilnya di situ, itu adalah merupakan stressing point, penekanan Nabi. Kalau digenap, kalau lakukan ibadah, diganjil ekstra ibadah, lebih ekstra, Pak. Yang kedua, sebenarnya genap ganjil itu, Pak, nggak sama semua daerah. Allah turunkan Lailatul Qadar itu pada satu momen secara menyeluruh ke semua dunia, ke semua makhluk yang bersungguh-sungguh dalamnya, dan itu tidak berhubungan dengan waktunya. Maksudnya apa? Boleh jadi di satu daerah itu ganjil, tempat lain genap. Ketika Allah turunkan malam itu malam Qadar,
Yang mengatakan ini genap wai, rugilah dia, tak dapat bagian. Padahal malam itulah turunnya. Oh Pak, kok bisa genap ganjil? Lah, Malaysia aja beda sama kita Pak. Malaysia Ramadan tanggal 2 Mei, 2 Maret, berarti malam tadi Pak, itu malam 21 di Malaysia. Malam tadi, ini hari ini baru hari ke-21, malam ganjil dia Pak. Kita genap, yang berpandangan, ndak usah lah wah, ini genap, tak ke masjid ya Pak. Rupa-rupanya tadi malam Qadar, apa tak rugi dia Pak? Itu contoh ilustrasi sederhana. Genap ganjil itu bukan membuat kita on off Pak dalam etika. 10 malam terakhir bermula dari 21, niatkan, ya Allah, aku akan berada di masjid sampai berakhir Ramadan. Semua sedia Pak insya Allah Pak? Semua bersedia Pak insya Allah Pak? Lemah nampaknya Pak. Bapak Ibu, ke siapa Lailatul Qadar itu akan menghampirinya? Dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya orang yang akan dihampiri oleh Lailatul Qadar itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam keinginan meraihnya. Dalam satu hadis saya katakan, mayyakum lailatul qadri fayuwafikha. Mayyakum, siapa yang berdiri sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, salatnya, zikirnya, baca Qur'annya, pokoknya di malam itu dia tunjukkan kesungguhannya, fayuwafikhu, maka dialah yang akan mendapatkannya. Masya Allah. Poinnya Pak, orang yang akan didatangi Lailatul Qadar itu orang yang sungguh-sungguh ibadah. Bukan sekedar nggak tidur loh Pak. Ada orang mengatakan, saya Pak, pokoknya 10 malam ini saya nggak tidur Pak. Ngapain? Jemput malam Qadar. Awak di mana? Kedai kopi wae gitu. Kedai kopi Pak. Yang penting kan kedai kopi itu cerita agama. Yang penting kedai kopi kita diskusi agama. Itu udah bisa itu. Siapa bilang bisa Pak? Enggak. Yang Lailatul Qadar itu di masjid atau di rumah bagi ibu. Enggak ada Lailatul Qadar datang kedai kopi Pak. Masya Allah. Di masjid Pak. Maka pastikan kita berada di masjid sampai 10 malam insya Allah. Bapak Ibu berbahagia yang dirahmati Allah SWT, maka apapun ceritanya, Lailatul Qadar ini adalah merupakan anugerah yang terindah dan pilihan serta hadiah dari Allah Ta'ala. Maka tentunya orang yang akan diberikan hadiah itu adalah orang-orang yang menurut Allah dia pantas untuk mendapatkannya. Pantaskan diri kita untuk mendapatkannya, sehingga Allah akan pantas memberikan itu kepada kita. Bapak, Ibu yang berbahagia, malam Qadar itu akan ditandai dengan aktivitas amalan orang tersebut setelah Ramadan berakhir. Tidak ada hubungan malam Qadar dengan ciri-ciri fisik. Pohon-pohon tunduk, air membeku, suasana tak panas, tak hujan, cerah dan lain sebagainya, tak dingin, tak panas, berarti panas dingin, demam berarti dia Pak. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu ditandai dengan perubahan orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkannya setelah Ramadan berakhir. Adapun ciri-ciri fisik yang banyak terdapat dalam riwayat-riwayat, kitab-kitab yang sering disampaikan para ustaz, itu adalah ciri-ciri metaforis Pak. Itu lafaz kinayah. Pohon-pohon tunduk bermakna orang yang mendapatkan malam Qadar setelah Ramadan berakhir, dirinya semakin taat pada Allah Ta'ala. Berubah kok ya. Dulu sebelum Ramadan jarang ke masjid, habis Ramadan ini kok 5 waktu ke masjid. Wah, itu orang dapat Qadar itu Pak. Dulu waktu sebelum Ramadan nih Pak, Masya Allah ya, apa rock and roll deh Pak, rock and roll pakai jin ya kan, Masya Allah ya. Begitu habis Ramadan ini berubah deh Pak, pakai jubah, ya hebat awaknya berubah ya. Itu ciri-ciri orang dapat Qadar tuh Pak, ada perubahan ya. Tapi bukan pula dimaknai, wahai nampaknya malam tadi aku dapat Qadar nih, kenapa? Aku tengok di luar, ya Allah, pohon-pohon tunduk semua, rupanya kena angin Pak, patah rupanya. Tidak itu Pak, perubahan dalam dirinya. Nah, oleh karena itu Pak Ibu, pastikan kalau betul-betul kita pengen mendapatkan malam Qadar, maka niatkan Pak, kita sungguh-sungguh melakukan amalan dan sungguh-sungguhlah merubah diri setelah Ramadan berakhir nantinya. Mudah-mudahan Allah SWT
meridhoi niatan kita, dan semoga apa yang Bapak Ibu lakukan di 10 malam terakhir ini diterima pahalanya oleh Allah SWT. Buat orang-orang saudara kita yang telah berusaha payah memfasilitasi, sekali lagi Pak, memfasilitasi, mengorbankan hartanya, itulah Pak harta kita sebenarnya, dan itulah Pak nanti yang akan kita nikmati ketika di surganya Allah Ta'ala. Harta yang ada di tabungan Bapak, harta yang ada di deposito Bapak, maaf, deposito haram, maaf, di tabungan Bapak sekalian, itu bukan harta Bapak. Besok Bapak Ibu meninggal, itu semua berubah jadi harta warisan, bukan harta kepemilikan. Nggak ada Pak orang begitu mati diumumkan si fulan meninggal dunia dengan meninggalkan harta kepemilikan, mobil, nggak ada Pak, harta warisan judulnya Pak. Masya Allah. Ya. Harta Bapak yang mana? Tuh Pak, yang Bapak sedekahkan, yang Bapak belanjakan, memfasilitasi ibadah 10 malam terakhir ini. Semoga Allah terima insya Allah. Demikian Pak Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita berupaya untuk meninggalkan amal itikaf ini sampai dengan 10 malam terakhir nantinya, insya Allah. Demikian kita tutup atas berkifarah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.